Salam, salam sejahtera bagi semua umat Tuhan, sahabat Samitri dimanapun Anda berada. Kembali pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita percaya oleh firman Tuhan kita akan dilawat, diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan, disembuhkan, disucikan untuk hidup kita tentunya adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat keberadaan kami semua karena anugerah-Mu, dan kami rindu hidup yang Tuhan karuniakan boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, baik yang mendengar, baik yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perenungan kita yang sudah kita awali dari bagian yang pertama dan bagian yang kedua mengenai mengalami kemenangan. Pada bagian yang pertama kita sudah membahas bahwasanya kemenangan hanya bersumber daripada Tuhan. Tentu bagian itu mengingatkan kita, mengajar kita, menegaskan kepada kita untuk tentunya mengedepankan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena kemenangan, kesuksesan, kekuatan apapun yang kita rindukan, semua bersumber daripada Tuhan. Usaha kita, strategi kita tidak ada faedahnya tanpa Tuhan yang berkenan. Nah, di bagian yang kedua kita sudah belajar bahwasanya untuk mengalami kemenangan, Tuhan memberikan kemenangan itu kepada orang-orang yang dikenannya. Dalam hal itu saudaraku, kita sudah belajar yang dikenannya melalui Hakim-Hakim pasal yang ke-7 adalah orang-orang yang memiliki sikap hati yang baik dan berani. Berani berbuat untuk Tuhan, berani bertindak untuk Tuhan, berani membayar harga untuk Tuhan. Karena tentunya kenapa kita harus berani, tidak perlu takut. Tuhan yang menjamin kemenangan bagi kita. Tuhan yang berperang bagi kita, Tuhan yang menolong kita. Dan tentunya sikap hati yang baik, sikap hati yang berkenan kepada Tuhan itu menjadi kunci untuk kita mengalami kemenangan, keberhasilan. Oleh karena itulah Gideon disuruh Tuhan untuk memulangkan orang-orang yang takut dan gentar, bahkan juga orang-orang yang memiliki sikap hati yang tidak baik. Sehingga dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 tersisalah dari pasukan itu 300 orang. Jadi saudara, kita lihat dari 32.000 orang menjadi tersisa 300 orang. Pengurangan yang cukup luar biasa. Artinya kemenangan tidak ditentukan oleh banyaknya personil yang beserta dengan Gideon. Tetapi kemenangan itu bersumber daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian yang ketiga ini untuk kita mengalami kemenangan, fokus kita adalah di mana Allah memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada Gideon. Jadi saudara, bagian yang ketiga, rahasia yang ketiga untuk kita mengalami kemenangan, kita harus mendengar arahan, kita harus mendengar petunjuk, mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Itu berarti saudara, penerapannya adalah kita harus ada persekutuan, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan, ada komunikasi yang benar dengan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan arahan kepada Gideon, Gideon mendengar, Gideon melakukan. Maka hasilnya kemenangan menjadi milik Gideon dan orang-orang yang beserta dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin mengalami kemenangan, saya sudah sampaikan kemenangan itu luas artinya. Salah satu pengertiannya adalah dalam badai hidup seperti apapun yang kita alami, kita tetap bertahan setia mengasihi Tuhan, itu adalah kemenangan. Itu adalah kemenangan. Maka bagian yang ketiga ini harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan yang namanya arahan daripada Tuhan, petunjuk daripada Tuhan, nasihat daripada Tuhan. Wujudnya tentu Tuhan memberikan arahan kepada kita lewat firman yang kita baca,
lewat firman yang kita dengar, lewat firman yang kita renungkan. Bisa jadi dalam peribadahan, bisa jadi dalam persekutuan pribadi, bisa jadi melalui buku, majalah, atau apapun itu. Itu adalah arahan daripada Tuhan ketika kita mendengar firman. Nah, mari kita sebagai umat Tuhan belajar seperti Gideon. Ketika kita sudah mendapat arahan daripada Tuhan, kita mendengar petunjuk daripada Tuhan, maka kita harus meresponsnya dengan baik. Kita harus meresponsnya dengan kita melakukan arahan tersebut. Kita lakukan petunjuk tersebut. Sebab ketika kita melakukannya, hasilnya tentu Tuhan memberi kepada kita keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melakukan poin yang ketiga ini, di mana kita mendengar, di mana kita taat kepada arahan Tuhan, tentu dibutuhkan hati yang tunduk, hati yang lemah lembut. Mari kita semua masing-masing berdoa supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Komunikasi Gideon dengan Allah menjadi salah satu kunci rahasia Gideon dan orang-orang Israel yang bersama dengannya mengalami kemenangan. Ini juga menjadi rahasia kunci bagi kita supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Mari kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dan apa yang kita dapat, apa yang kita dengar yang merupakan arahan petunjuk daripada Tuhan, kita belajar tunduk, kita belajar menerapkan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi kemenangan demi kemenangan kepada kita. Puji Tuhan, sahabat Samitri yang dikasihi oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Doa kami, harapan kami, saudara semua semakin hari semakin mengalami pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara diberkati, dilawat oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu pada kesempatan ini yang dapat kami dengar, yang dapat kami renungkan. Berkatilah kami dengan hati yang tunduk, hati yang taat kepada firman-Mu, sehingga kuasa daripada firman-Mu itu, berkat daripada firman-Mu itu menjadi nyata, menjadi hal yang real dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, berkati semuanya kami, baik yang sudah mendengar, baik yang sudah menyampaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.